Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, silakan duduk. Gimana dirinya nyanyikan dulu? Ya, Hai. Perkenalkan namanya Mbak. saya Rima Nama panjangnya dari Bantumi. biasa dipanggil Rima ya? Iya. Ngomong-ngomong asli mana Mbak? Saya asli Rembang. Di sini ngekos atau laju? Ngekos Ngekos di mana Mbak kalau boleh tahu? di daerah Telogosari. Baik. Ngomong-ngomong, semester berapa Mbak? Baru semester 2 sih. Berarti maba ya? Iya. Ngomong-ngomong, maba di sini tahu UPI itu di mana? Itu dari kemarin ada yang mahasiswa sini dulu yang kayak promosi di SMA dari guru kita. Ngomong-ngomong, kabarnya bagaimana? Sejauh ini ada kabar baik, ada kabar buruk. Bisa diceritakan kabar buruknya Mbak? Kabar buruknya semenjak di Semarang ini ada kecanduan vape karena berbagai macam masalah sih. Sebelumnya di Semarang udah punya teman belum Mbak? Udah, tapi rasanya tuh kayak pada bersirkel-sirkel gitu loh. Yang benar-benar teman tuh cuma kayak satu. Di Semarang udah ngapain aja Mbak? Nonton konser, kayak main-main terus Nonton konser di mana Mbak? Saya boleh tahu. kemarin di PRPP. Saya juga Mbak. Oh, masa? Iya. PRPP yang NDX itu ya? Iya. Oh iya Mbak. Ngomong-ngomong, apakah sebelumnya tahu apa itu konseli? Enggak. Berarti belum pernah mengikuti ya? Baik, saya jelaskan. Jadi proses konseling itu di mana saya sebagai konselor dan Mbak sebagai konseli, yang di sini kita bebas bercerita apapun tanpa Mbak takut untuk saya sebarluaskan ke siapapun. Cerita Mbak bisa. Ngomong-ngomong, ini mau berapa menit ya Mbak? 40 menit cukup. Cukup? Baik, 40 menit ya Mbak. Ada apa lagi sih Mbak di Semarang selain konser main-main gitu? Kayak trauma sih, trauma pertemanan, cintaan yang Kalau bisa diceritakan trauma yang perkenalan dulu Mbak. kalau di pertemanan tuh awal-awal di sini tuh rasanya kayak senjangan banget gitu, kayak banyak circle-circle gitu, kayak temennya tuh nggak mau mendengarkan pendapat orang lain gitu, kayak mau menang sendiri. Berarti sering berantem gara-gara komunikasi juga ya? Ada masalah sama cutting juga yang buat aku sama temanku tuh kayak jauh gitu. Cuttingnya emang suka bikin masalah gitu ya? Iya, sebenarnya dia tuh nggak sukanya sama satu orang,
tapi semuanya diborong. Terus yang tadi selanjutnya lain kemana? Dulu aku punya pasangan dari kelas 9 SMP sampai kuliah mampir di sini. Itu aku sama dia itu kayak beda 2 tahun. Jadi pas aku masih kelas 11 itu dia udah di Semarang kerja. Nah, kayak hubungannya tuh toksik banget lah, akhirnya banyak selingkuh gitu yang bertrauma, yang kayak singanya aja tuh kayak kemarin ini bisa gara-gara dia selingkuh sama teman kerjanya. Apakah sebelumnya Mbak kan sudah tahu nih dari dulu sih terus? Apakah sebelumnya Mbak juga meminta putus gitu juga atau ya aja lah gitu? Kayak sempet nyambung gitu loh, kalau ketahuan putus terus nyambung lagi. Selain percintaan nih, Mbak ada yang berkesan lagi gak sama orang itu? Ada. Kenapa nggak diceritain tuh kebahagiaan di Semarang? Ya pastinya berkaitan sama seseorang. Ngomong-ngomong seseorang itu sekelas gitu ya? Iya. Ya pasti kayak ketemunya tuh di luar nalar banget sih. Oh iya, ngomong-ngomong Mbak di UBRIS ikut organisasi atau UKM gitu Mbak? Ikut organisasi. Kalau boleh tahu organisasi apa Mbak? Ya, BEM-nya itu universitas atau fakultas? fakultas. Berarti kesibukannya berarti ini Ya juga. nggak ingin untuk UKM gitu Mbak? Ikut UKM bulu tangkis tapi enggak kayak jadi intinya gitu loh, kayak ikut aja. Masih aktif gitu. Iya. Lanjut ya. Kok bisa Mbak tadi Mbak bilang di luar nalar? Ya sebenarnya tuh seorang itu ada hubungannya sama mantan sama pacarnya. Ya gini ceritanya tuh, jadi mantanku ini yaitu sama temen kerjanya. Temen kerjanya ini ternyata udah punya pacar. Nah, kayak aku masih berhubungan baik sama mantan, jadi kayak masih sering main gitu. Nah, suatu saat itu kayak mantan aku pinjem IG buat follow yang seorang ini. Nah, aku nggak tahu kan, terus aku nanya terus siapa temennya mantanku gitu. Terus
ya kayak gimana ya, terus tiba-tiba tuh dia DM kayak gini, kayak intinya kok dia kayak gitu sih, kayak beraninya main belakang gitu lah. Terus aku kan nggak tahu apa-apa ya, aku nggak begitu sih. Terus tiba-tiba itu kayak selang beberapa hari itu ketahuan kayak mereka ini ternyata selingkuh berdua. Berarti mbaknya sebelum itu dikasih tahu sama si dua nomor itu. Iya. Terus kayak yaudah, terus kayak kan udah ketahuan nih, tapi tuh kesannya tuh kayak aku sama seorang ini yang kayak ganggu hubungan mereka gitu loh. Kayak aku sama dia itu gak bener-bener disuruh kayak ya kamu tuh jangan ganggu hubunganku gitu. Kayak jadinya kan ya kamu yang punya hubungan, kamu yang salah, tapi kita yang harus menanggung traumanya. Mungkin traumanya yang nggak bisa hilang gitu. Terus setelah itu kayak itu sih, kayak mereka itu hubungannya udah kayak di fase yang udah kelewatan gitulah. Ya tahu lah kayak kehidupan di kota. Nah itu kayak bener-bener main sampai nggak pulang, sampai dicariin sama tantenya yang perempuan ini. Terus kayak walaupun kayak dicariin aja, yang disalahin itu yang seorang ini yang katanya itu kayak main sama kamu gitu, nggak pamit gitu. Padahal kan yang perempuan itu kan main sama yang mantan ini, jadi kayak aku sama seorang ini buat nutupin kesalahan mereka. berarti jadi kambing hitam Iya. yang nggak bisa enggak. Ya kayak selang berapa hari sih malah kayak ya udah kayak persamaan nasib aja. Baik. Ada lagi nggak nih mbak yang ingin mbak ceritakan tentang pertemanan lagi atau percintaan lagi gitu? Pertemanan sih. Silahkan mbak. Itu aku punya teman dari SMP. Nah itu tuh aku daftar bareng sama dia di sini juga. Nah terus tiba-tiba pas udah masuk kuliah itu dia kan banyak nemuin temen baru. Nah itu salah satunya tuh dia temenan sama Katin. Nah Katin itu nggak suka sama salah satu temanku, tapi akunya gitu. Jadi kayak temenku ini kayak langsung kayak berpikiran aneh-aneh gitu loh tentang aku. Jadi udah kayak sekarang aku sama temenku ini kayak jauh, kayak nggak seakrab dulu gara-gara terkontaminasi dengan omongan
kaki itu loh. Kayak jadi aku mikir kayak ya kan nggak kenal sama kamu, tapi kenapa kamu bermasalah? Berarti sebelumnya udah berteman deket banget ya. Iya, Tapi gara-gara Rati itu malah kalian kejauhan. iya. Lalu tanggapan teman Mbak, apakah ada komunikasi lagi gitu? Ada sih, tapi tuh kayak menurutku itu dia kalau ada temennya yang lain itu kayak pura-pura nggak kenal sama aku. Jadi kayak ya kayak gimana gitu. Berarti canggung ya, Iya. canggung gitu. Jadi gini Mbak, aku tuh punya masalah keluarga. Kan ayahku ini kayak orang yang begitu berpengaruh di desa. Yaitu kayak selingkuh gitu sama orang satu desa juga. Jadi kayak aku sebagai anak kan ya kayak gak mau orang tuanya mendapat jejak buruk gitu kan. Jadi tuh kayak mikirnya tuh mau dibilangin, tapi itu aku kayak nggak berani gitu loh. Nggak beraninya dalam hal apa Mbak? Kayak dalam hal takut, kayak aku tuh mau ikut campur, tapi tuh kayak itu kayak gimana gitu. Apakah Mbak sudah komunikasi dengan orang tua? Sudah. Lalu tanggapan orang tua seperti apa Mbak? Kalau orang tua itu kayak biayain aja, kayak ya kayak minta maaf gitu. Tapi itu kata orang-orang tuh banyak yang berseliweran tuh kayak masih berhubungan gitu loh. Itu kayak yang perempuan yang selingkuhannya itu kayak malah nyari-nyari masalah terus sama aku sama ibuku. Apakah Bapak Mbak tahu kalau misal perempuan itu mencari masalah terus? Tahu, malah pasti kayak yang kayak temen-temennya yang perempuan itu kayak mau ngancem-ngancem gitu loh, mau ngapain ke polisi, katanya kayak nyebarin fitnah gini. Terus yang ayahku tuh kayak gak terima, jadi kayak langsung ya udah kayak laporin aja, laporin baliknya kayak gitu. Berarti lebih membela perempuan itu ya Mbak? Iya. Tapi di sisi lain aku juga kayak ya kamu kan cuma sebatas lingkungan gitu loh, kayak gak bakal bisa istri sama anak. Tapi apakah Bapak Mbak juga membela Mbak sama Ibu Abu Mbak? Beda, kayak yang mau lapor itu kayak gitu loh, kayak gimana yang kamu apa kayak nuduh gitu.
Berarti setidaknya Bapak Mbak membackup keluarga dulu ya, ketimbang perempuan itu. Oh ya Mbak, kalau di kuliah itu kesibukannya apa aja selain ikut organisasi BEM tadi? Ya kayak kalau ada tugas ngerjain gitu, kayak ya kerja kelompok itulah kebanyakan. Berarti kebanyakan kerja kelompok ya. Ngomong-ngomong, Mbak itu jurusan apa ya? Tadi kan saya belum tanya gitu. Jurusan BPKN. Berarti BPKN itu di kampus 4. Ya, Berarti Kak, kosnya di kampus 4 ya. Lalu ada nggak dosen atau mata kuliah yang agak rumit gitu? ada. Rumitnya itu bagaimana? Kayak itu nyuruh tugas nyari koran berita gitu kan. Nah, suruh ngajuin judul yang berkaitan sama topik yang dia kasih, tapi kayak nggak di ACC gitu loh, kayak capek gitu kan, kayak Apakah sebelumnya juga udah ngasih tahu dosen, Bu, ini cepetan bawa kayak gitu dong? udah. Lalu tanggapan dosennya seperti apa Mbak? Kayak dosennya tuh kayak maunya sesuai kemauannya dia aja, kayak misal nih, kayak kemarin kan yang waktu itu loh, yang waktu Idul Fitri. Nah itu kan harusnya kan seminggu sebelum Idul Fitri kan libur. Nah itu kekeh mau masuk, padahal kan dosen lainnya tuh udah ngasih garis. Nah hasil kan ada surat edaran yang dari kampus itu kalau perkuliahannya daringnya nggak jadi masuk. Berarti dosennya tetap ngeyel ya awalnya, Iya. tapi habis itu udah nggak ngeyel lagi gara-gara ada surat edaran itu. Lalu apakah daring juga Dari sampai selesai? Oh ya Mbak, kalau anak kos biasanya tuh kesibukannya apa aja? Kan saya kan anak sini aja, jadi kan nggak tahu anak kos tuh ngapain aja. Bisa diceritakan Mbak? kalau anak kos sih kesibukannya tuh kayak kalau pas kuliah ini kayak pagi itu bangun, terus kayak berangkat kuliah sampai baru selesai, ada tugas ya dikerjain. Terus kayak kalau ada waktu luang tuh kayak dibuat nyuci baju, terus kayak main sama temen. Terus kayak kalau ada acara di BEM ya saat ada rapat ya dirapat. Ngomong-ngomong kalau kuliah itu Mbak bareng sama teman apa naik motor sendiri? Naik motor sendiri.
Berarti enak ya kalau kemana-mana punya naik motor gitu. Iya. Berarti anakku sering masuk juga ya Kak? Nggak pernah masak. Oh, berarti sering beli. Iya. Kalau nyuci itu bareng-bareng atau sendiri-sendiri Mbak? Biasanya tuh kalau nggak numpuk banget tuh dicuci sendiri, tapi kalau udah terlanjur numpuk itu kayak dilaundryin aja. Baik. Oh ya, tadi Mbak bilang kalau Mbak sering nge-vape ya, itu karena pengaruh apa Mbak? Pengaruh kayak merasa sendiri aja sih, karena kayak ada trauma dari kisah percintaan juga, kayak pertemanan yang rada toksik juga di jurusanku. Apakah sebelumnya Mbak di SMA juga merokok gitu? Apakah vape gitu? Udah, tapi nggak begitu kecanduan. Berarti awal mulanya dari pertemanan ya Mbak? Iya. Kira-kira dari kapan tuh Mbak mulai Mbak berani untuk nge-vape, merokok gitu? Dari kelas 12 gitu. Itu mulai aktif-aktifnya atau mulai pertama kali kerja? Aktif-aktifnya. Apakah orang tua Mbak tahu tentang Mbak yang merokok itu? Enggak. Jadi sampai sekarang ya orang tua Mbak belum tahu. Iya, sampai sekarang. Berarti yang tahu hanya teman-teman sekitar aja. Iya, teman-teman sekitar. Biasanya merokok itu untuk apa sih Mbak? Kayak pelampiasan aja sih, supaya nggak terlalu kepikiran. Berarti Mbak sering kepikiran gitu ya? Berarti orangnya suka apa-apa dipikirin gitu. Iya, nggak enakan juga. Overthinkingan gitu juga Mbak? Iya. Biasanya kalau malam overthinking tentang apa Mbak? Selain tentang masalah percintaan, keluarga gitu. Mikirin kuat gak ya sampai akhir gitu, sampai skripsi kayak gitu. Jadi tentang pernikahan juga termasuk ya Mbak? Iya. Ngomong-ngomong, ada nggak yang membuat Mbak semangat untuk sampai sekarang nih? Ada. Kalau boleh tahu siapa orangnya Mbak? Yang pertama sih orang tua, terus yang kedua ya anak remaja lah gitu. Dari pacar gitu ya? Terus yang ketiga itu di organisasi sih, kayak seru orangnya, asik. Lalu apakah anak remaja itu pacar ya sering membantu Mbak untuk mengerjakan kuliah gitu, membantu untuk agar Mbak tidak stres atau bagaimana gitu? Kalau untuk
membantu mengerjakan kuliah tuh enggak, tapi kalau supaya nggak stres tuh biasanya diajak main, nggak harus bisa ya dibantu. Anak publik juga Mbak. Enggak. Berarti seseorang itu anak Semarang ya Mbak? Iya. Kenalnya dari mana Mbak? Dari Instagram sih. Kayak laku ya. Berarti selama ini rokoknya Mbak belum berhenti ya? Kalau sementara ini kayak udah jarang sih, tapi ya belum sepenuhnya berhenti. Bisa ceritakan apa yang membuat Mbak sulit menghentikan nge-vape gitu? Faktor utamanya sih kayak biar nggak terlalu kepikiran, terus kayak ya karena ya ngapain gitu loh, kayak nggak ada kegiatan apa-apa. Jika begitu bagaimana jika kita coba teknik yang dimana Mbak akan trauma dengan vape itu? Maksud trauma itu misalnya dengan setiap kali Mbak ingin nge-vape itu Mbak selalu kepikiran tentang hal-hal yang bau, rasa pahit begitu. Baik, maksudnya bagaimana kan? Mbak misal mengunyah permen yang pahit sekali, itu di mindset Mbak berpikir, wah vape itu rasanya kayak gini loh. Jadi tujuannya supaya otak Mbak juga mulai menaikkan vape dengan rasa pahit itu agar Mbak stop untuk merokok atau meng-vape gitu. Wah, menarik ya Mbak. Iya, Mbak, kita akan melakukan secara bertahap dan konsisten. Apakah Mbak bisa? Akan diusahakan. Ngomong-ngomong, jika itu bisa, kapan Mbak akan melakukannya? Mulai hari ini coba. Mulai hari ini ya Mbak. Apakah Mbak akan siap dengan konsekuensinya untuk diri Mbak sendiri? Siap, harusnya bisa buat kesehatan juga. Apakah Mbak sebelumnya tahu jika vape itu dapat menyebabkan rusaknya paru-paru gitu? Tahu. Kenapa Mbak ingin mengulang-ulang terus-menerus? Karena kayaknya udah kecanduan juga sih. Udah kecanduan. Berarti vape-nya Mbak ini pengaruh lingkungan Mbak juga ya? Iya. Siapa yang pertama kali mengenalkan vape itu kepada Mbak? Temen sih. Berarti pergaulan pertemanan ya di SMA. Oh ya Mbak, tadi kan Mbak bilang kalau Mbak nonton NDX ya, itu ngomong-ngomong sebelah mana Mbak? Sebelah
sisi kiri panggung sih yang dekat pohon gitu. Kalau saya dekat panggung yang buat video sih, itu seru juga ya, apalagi yang waktu pemadam kebakaran apa ngasih air Ya, nyemprotin air, itu mbak juga teriak. enggak nyampe. Oh ya mbak, biasanya kalau pulang ke Rembang itu naik apa? Naik motor atau naik bis gitu? Naik bis karena kalau naik motor itu enggak dibolehin semua orang tua. Kayak bareng-bareng itu belum boleh gitu berarti. Kalau bareng sama temen boleh, tapi kalau sendiri nggak boleh. Berarti rencana Idul Adha ini pulang ke rumah ya? Iya, Pulangnya kapan mbak? karena Kamis masih ada matkul, Kamis selesai matkul. Berarti langsung ya? Iya, Biasanya naik travel atau bis? bis. Ngomong-ngomong mbak, di Ugrus ini mbak ada kendala soal biaya UKT gitu? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, habis ini mbak kesibukannya ngapain? Habis ini kebetulan ada acara gitu. Kok boleh tahu di BEM itu ngapain aja mbak kesibukannya? Paling kalau misalnya kayak ada poster gitu, kayak ngadain rapat, terus kayak menjalankan Profil terdekat ini apa mbak? dialog trilogi. Itu tentang apa mbak? Kalau saya boleh tahu. Itu kayak mencakup aspirasi ke kampus gitu, kayak misalnya nih kayak fasilitas yang kurang atau kayak disampaikan. Kalau yang udah terlewati apa mbak? Ada porseni Itu tentang kayak perlombaan, ada cabang olahraga, cabang seni juga. kalau boleh tahu mbak oh ya mbak di BEM kalau saya boleh tahu mbak sebagai apa? Sebagai staf kesosial, Sesuatu itu apa mbak? kesejahteraan sosial. Berarti mengurusi tentang Kayak galang dana kalau ada bencana, kayak kayak bagi-bagi pas Ramadan. berarti yang kemarin juga ya mbak waktu di panti asuhan negeri ya? Iya, Lalu terdekat ini apa mbak selain tadi yang mbak jelaskan ada lagi nggak? ada pengabdian masyarakat. Itu tentang Itu kayak mencari desa yang sekiranya itu bisa dibantu gitu. berarti kayak bansos gitu ya. Untuk yang rumah itu mbak
Mbak juga berkepentingan di situ juga. Kayaknya iya, tapi itu bukan prokernya departemen yang saya masuk. Berarti tergantung departemen ya. Iya. Cuaca yang disukai di Semarang apa nih Mbak? Hujan sih. Kenapa dengan hujan Mbak? Kayak lebih baik hujan ketimbang kepanasan gitu. Karena di Semarang lebih panas Iya. Di Rembang cuacanya juga panas nih Mbak. Iya panas tapi nggak sepanas di Semarang. Oh iya, boleh tahu Rembangnya itu Rembang mana Mbak? Kragen. Itu dekat Kartini atau bukan? Jauh deket yang Maimun Zubair itu loh, yang pondok pesantren. Pondok pesantren. Saya itu ketergantungan sama seorang mbak, Ketergantungan dalam hal kayak kayak mungkin bisa lihat ya, jadi kayak yang aku ambil tiket itu cuma dia aja. ngomong-ngomong Mbak anak keberapa? Anak pertama Dari dari dua bersaudara. berarti kakak ya. Berarti Mbak kayak susah move on gitu ya terhadap seseorang. Iya. Tapi seseorangnya lelaki Mbak ini sudah menggantikannya kan? Dan mau menikah. Oh, mau menikah ya Mbak? Iya. Kira-kira kapan Mbak? Kurang tahu ya, tapi yang semacamnya kan emang Deket-deket tahun ini atau tahun depan? mungkin kalau ini mau lama sih, mau nikahnya Semoga lancar yang iya. saya juga terima kasih telah bercerita dengan saya. Bisa disimpulkan Mbak Ima? Sebenarnya tuh nggak semua ketergantungan tuh diakibatkan masalah yang lebih buruk. Baik. Ngomong-ngomong nih, 1 sampai 5, bagaimana perasaan hati Mbak? 1 itu buruk, 5 itu baik sekali. 3. Baik, setelah mengikuti konseling hari ini, Lebih baik 5. baik, terima kasih Mbak Rima telah bercerita dengan saya pada hari ini. Hati-hati jalan. Terima kasih Mbak Rima. Sama-sama Mbak.